Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Apa kabar? Hari ini kita akan mau beribadah. Nah, sebelum kita mulai beribadah, ayo kita ikuti panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus juga hadir di rumah kita loh. Adik-adik sudah siap kan? Ia harus siap mengenakan baju yang rapih dan sopan. Kemudian adik-adik juga harus mengikuti instruksi kakak-kakak dengan penuh antusias. Adik-adik bisa menari, bisa melompat, bertepuk tangan saat memuji Tuhan. Ingat, selama ibadah, adik-adik harus fokus, tidak melakukan kegiatan yang lain. Dan yang paling penting, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu bertemu dengan adik-adik. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Ya, pasti luar biasa. Amin. Karena Tuhan Yesus selalu berserta kita. Amin. Amin. Ya, kita mau mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau cari posisi yang terbaik. Kita mau naikkan syukur kita sama Tuhan. Kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh walaupun kita ibadah di rumah. Amin. Oke, kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Kami mau berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mau naikkan syukur, kami angkat tangannya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, ya Yesus, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Kita mau naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
syukur kita. Kita mau belajar sembah Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Ya, anak-anak boleh ambil sikap doa yang baik. Kita mau siapkan hati kita, tutup mata, lipat tangan. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus di luar sana ya Tuhan Yesus banyak virus corona ya Tuhan. Sehingga kami tidak bisa beribadah secara langsung ya Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini ya Tuhan Yesus kami ingin ibadah online ya Tuhan. Kau yang memimpin kami ya Tuhan Yesus dimanapun kami pergi dan berada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Kau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kami mulai ibadah kami ya Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Siapa yang pagi hari ini semangat memuji nama Tuhan? Saya. Kita mau semangat memuji nama Tuhan ya adik-adik. Oke, kita mau naikkan pujian. Kudaki-daki. Kita siap-siap, kita mau bangkit berdiri. Kita mau bergerak sama-sama. Ayo kita mau memuji nama Tuhan. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lomba yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Selam dalam lautan. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lomba yang dalam. Melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam lautan. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus. Katakan di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, ya Pak. Di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Karena Tuhan. Karena Engkau Yesusku. Ya puji Tuhan. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus selalu berserta kita? Amin. Ya Tuhan Yesus selalu berada saat kita duka, saat kita suka. Walaupun saat sekarang ini adik-adik yang masih sekolah di rumah, Tuhan Yesus selalu berserta. Kita mau nyanyikan pujian lagi, KASIH.
kasih, 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 KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Berhenti dulu. Adik-adik, kan adik-adik di rumah pasti ada mama papa, ada mungkin adik-adik lagi ibadah online sama kakak adiknya. Adik-adik boleh saling berpelukan ya pas kita bilang sayang kepada teman. Oke, kita nyanyikan pujian ini lagi. KASIH. KASIH, 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 KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Yeah. Adik-adik, lagu ini mengajarkan kalau kasih itu harus sabar. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan ya Tuhan Yesus firman-Mu ya Tuhan. Biarlah lewat hamba-Mu ya Tuhan Yesus Katiar ya Tuhan yang ingin menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan, biarlah kami dapat mengerti ya Tuhan apa yang menjadi maksud Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami juga sudah diajarkan ya Tuhan lewat lagu kami ya Tuhan bahwa kami harus memiliki kasih dengan sabar. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa ya. Oke, pagi hari ini kakak Katiar mau bagiin sedikit aja mengenai firman Tuhan. Kita sama-sama belajar ya adik-adik. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, kalian selama di rumah aja setelah 2 minggu kita gak ibadah lagi, diberhentikan lagi karena memang di luar sana corona itu makin bertambah ya adik-adik. Bukan karena apa, tapi kita untuk berjaga-jaga supaya kita puji Tuhan gak kena gitu ya. Tapi kita mau walaupun di mana kita berada kita tetap memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sekalipun hari ini kita pertama kali online, tapi kita tetap semangat dalam memuji Tuhan. Oke, kakak gak panjang lebar, kakak mau tanya. Adik-adik siapa yang kenal dengan yang namanya Nabi Nuh? Pasti kenal ya, pasti semuanya kenal sama yang namanya Nabi Nuh. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk apa adik-adik? Untuk membuat suatu kapal yang besar, bahtera yang besar. Nah itu karena apa? Itu karena 7 hari lagi akan terjadi yang namanya air bah. Iya air bah. Air bah itu jadinya semuanya ini akan semua bumi itu akan tenggelam karena air gitu, turun hujan ya adik-adik. Jadi pada saat itu Tuhan marah kepada bumi karena banyak sekali berbuat dosa. Maka Tuhan ingin mengajar bumi ini dengan yang namanya air bah. Namun Tuhan mendapatkan ada satu nabi yang berlaku baik di hadapan Tuhan. Memiliki suatu ketekunan
bisa dikatakan seorang yang soleh, yaitu seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memerintahkan dia untuk membuat bahtera supaya nanti keluarganya dan beserta yang bernyawa boleh dibawa oleh Nuh ke dalam kapal itu dan menjadi ciptaan lagi yang baru nanti dari mereka, dari yang dibawa oleh Nuh tadi di dalam bahtera itu. Oke, kalian nanti boleh baca di rumah, nanti kakak kasih ayatnya di layar. Itu kalian boleh baca di Kejadian 7 dan 8 mengenai air bah ini ya adik-adik. Kejadian pasalnya yang ke-7 dan pasalnya yang ke-8. Adik-adik selama kita di rumah aja kita nggak berbuat apa-apa ya. Maksudnya kita juga sekolah online. Tapi kakak mau kita selama di rumah boleh bersekutu dengan Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan. Terlebih nanti habis kakak memberitakan firman Tuhan. Adik-adik boleh renungkan di rumah lagi dengan membaca yang ada di Kejadian 7 dan Kejadian 8. Katiar, apa sih yang jadi sangkut pautnya tentang Nuh dengan yang terjadi sekarang? Ada adik-adik, kalau minggu kemarin sebelum kita off untuk ibadah, guru sekolah minggu bercerita mengenai Ayub. Ayub bercerita tentang kita, mengajarkan kita untuk tetap sabar dalam menghadapi pencobaan, kehilangan, sakit penyakit, ejekan dari orang-orang yang kita sayang. Itu mengajarkan kita mengenai itu. Nah, cerita yang hari ini yaitu tentang Nuh, itu menceritakan untuk kita, mengajarkan kita untuk tetap sabar dalam hal menunggu adik-adik. Menunggu apa sih Kak? Sekarang kan kita lagi ada di masa yang namanya wabah virus corona. Dari bulan berapa sih adik-adik? Dari bulan 3 kita udah ngadapin yang namanya wabah virus corona ini. Sudah berapa bulan? Sudah berbulan-bulan ya adik-adik. Nah, di sini kita diuji kesetiaannya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Enggak harus di gereja kita beribadah kepada Tuhan, tapi kita di rumah juga bisa beribadah kepada Tuhan. Dan di sini kita diajarkan untuk kita tetap sabar dalam menunggu waktunya Tuhan, kapan virus corona ini akan berakhir. Ya adik-adik, nah kakak mau kita sama-sama belajar. Nanti kakak mohon dengan kasih Kristus kita baca di rumah dari pasalnya yang ke-7 sampai pasal yang ke-8. Adik-adik singkat saja, setelah Nuh selesai melakukan perintah Tuhan yaitu membangun bahtera, kemudian turunlah yang namanya hujan. Hujan selama 40 hari 40 malam. Adik-adik kalau di Duta Bandara ini hujan selama sehari aja pasti banjirnya bisa semata kaki atau 2 hari gitu kan, kalau lebat itu bisa banjir. Adik-adik bisa bayangin gak kalau hujannya itu 40 hari 40 malam ya, dan semua sampai gunung sudah tertutup dengan air itu. Semua yang hidup di dalam bumi itu semuanya musnah. Nah Tuhan Yesus memerintahkan Nuh untuk membawa 3 anak laki-lakinya, 3 mantunya beserta istrinya dan segala binatang-binatang yang melata ya. Dan adik-adik di situ Nuh membawa. Nah setelah itu kapan Kak air bahnya itu surut? Setelah semuanya itu terjadi 10 bulan 10 bulan setelah tergenang bumi ini dengan air bah itu baru airnya surut. Adik-adik 10 bulan waktu yang lama atau waktu yang cepat? Ada yang bilang waktunya cepat, ada yang waktunya lama. Tapi kalau kita disuruh menunggu mau dia 1 hari, 2 hari, itu pasti kita merasa itulah lama. Karena menunggu, kita yang menunggu. Tapi kita belajar dari Nabi Nuh untuk kita tetap sabar menunggu waktunya Tuhan kapan virus corona ini bisa berakhir. Yang kita lakukan apa adik-adik? Kita mencontoh Nabi Nuh selama dia menunggu di dalam bahtera itu, dia berdoa, dia memuji Tuhan bersama dengan keluarganya di dalam bahtera itu. Itu yang kita harus contoh. Kita tetap berdoa di rumah kita, kita bangun mesbah Tuhan bersama keluarga kita ajak papa mama kita untuk berdoa bareng, untuk kita berdoa untuk bangsa ini dan bangsa-bangsa yang lain supaya virus corona ini segera berakhir adik-adik. Supaya virus corona ini boleh hilang dan kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Menurut waktu dan kehendaknya Tuhan. Karena adik-adik segala sesuatu yang terjadi belakangan ini di dalam kehidupan kita, apapun itu selain virus corona, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, itu semua untuk kebaikan kita. Untuk kita boleh menyelidiki hati kita masih tetap setia tidak dalam Tuhan. Sekalipun badai hidup menerpa kita, tapi kita tetap di dalam Tuhan atau tidak. Adik-adik pagi hari ini kakak mengajak adik-adik untuk kita tetap dalam Tuhan.
berdoa, jangan putus-putus. Dan kita tetap berjaga-jaga ya adik-adik. Adik-adik mau pergi kemana, adik-adik tetap yang namanya ikutin protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, dan semuanya. Adik-adik tetap semangat juga di rumah sekalipun kita nggak bisa ketemu secara langsung bersama teman-teman. Tapi adik-adik tetap semangat dalam Tuhan, berdoa, baca Alkitab, ya, terus memuji Tuhan, dengar YouTube bisa. Dan ini kita mulai dari ibadah online ini juga. Dan kita sama-sama memuji Tuhan. Nah itu tadi cerita firman Tuhan yang kakak mau sharingkan sama adik-adik. Intinya kita tetap sabar di dalam menanti waktunya Tuhan, apapun itu. Kalau untuk sekarang ini kita sabar menanti waktunya Tuhan untuk memulihkan bangsa kita dari virus corona ini. Kita tetap berdoa, kita tidak bisa menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi saat ini. Karena ini semua terjadi atas izinnya Tuhan. Adik-adik tetap semangat, tetap di dalam Tuhan, tetap berdoa, itu yang paling utama, tetap berdoa. Kita bisa tiru lagi tokoh Alkitab seperti Daniel 3 hari dalam sehari, 3 kali dalam sehari dia bertemu dalam Tuhan, membangun mesbahnya Tuhan di dalam rumahnya, dalam persekutuan dia. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, adik-adik boleh belajar dari situ. Itu aja dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan, adik-adik yakin dan percaya semuanya ini akan cepat berlalu seizin dari Tuhan dan sewaktunya Tuhan. Ini aja firman kakak pada pagi hari ini, kakak ajak semuanya untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Sikap yang baik yang kita mau berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah Tuhan firman Tuhan pada hari ini boleh tertanam dalam setiap hati kami. Biar kami boleh melakukannya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh sabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kami boleh sabar. Karena kami percaya sabar itu adalah bukti kami mengasihi Tuhan. Dan bukti Tuhan juga mengasihi kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau jagai Tuhan Yesus anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari virus corona yang sekarang ini sedang mewabah di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus melindungi mereka. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa kami Tuhan Yesus, memulihkan bangsa kami sewaktunya Tuhan dan sekehendaknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati guru-guru sekolah minggu kami juga dimanapun mereka berada, biar Tuhan juga menambahkan roh kesetiaan di dalam mereka melayani Tuhan. Makasih Bapa yang baik pada firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menyampaikanlah terlebih dahulu di dalam setiap hati kami, Roh Kudus yang menyampaikannya di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akhiri ibadah online kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ayat hafalan adik-adik. Oke, Katiar mau kasih ayat hafalan seperti biasa. Adik-adik jangan berkecil hati karena kita enggak ibadah secara langsung, ya namanya hadiah enggak ada lagi. Adik-adik kakak kasih ayat hafalan berarti yang namanya hadiah yang kemarin masih berlaku. Dan adik-adik bisa buka di ayat hafalannya ada di, bentar ya. Adik-adik nanti sesuai perjanjian kita yang pertama ya. Kita yang menghafal dikirimkan ke grup video ya. Videonya dikirim ke grup dan adik-adik yang bintangnya full, kakak itu mulai dari saat ini ya, yang kemarin mungkin kita lupain aja. Nah kita mulai dari minggu ini, oke? Sampai kita juga nanti ketemu secara offline, itu juga berlaku. Nah adik-adik kita buka ayat hafalan kita untuk minggu ini, ada di Mazmur 145 ayat yang ke-8. Kakak kasih tahu, nanti ada di ini ya, di layar ya adik-adik. Mazmur 145 ayat yang ke-8. Kakak bacakan. Mazmur 145 ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Nah sebab itulah kita boleh ada sampai saat ini, boleh ada dengan keadaan sehat, itu semua karena Tuhan panjang sabar dan besar kasih setianya Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Kirimkan videonya di grup WhatsApp sekolah minggu, kakak akan mulai menghitung bintang kalian. Dan akan ada hadiah yang menanti kalian di rumah masing-masing, oke? Sampai jumpa di minggu depan,
dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah.